janitra.unitri.ac.id untuk kelas apa itu B-nya ya, bisa kalian lihat di sini materinya ya. Materinya bisa didapatkan di Janitra ya. Untuk materinya isinya juga sama ya, kayak di Google Classroom, isinya sama persis ya. Saya apa itu cuma copy aja di sini. Nah, oke. Ini nanti bisa kalian klik untuk materinya ya. Untuk presensinya bisa kalian klik juga ya untuk apa itu STTID presensi MK, nanti kalian klik di situ untuk isi presensi. Ya. Oke, kemudian untuk materinya adalah ini ya, kita sudah naik tahapan yaitu mencari ide. Nah, sebelum kalian menuju ke proses analisis, ini adalah kayak minggu ini masih saya bikin nyantai dulu ya. Soalnya saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang belum menemukan apa itu lokasi tapak untuk mencari ya dengan segera di minggu ini ya. Kalau ada kesempatan di minggu ini untuk bagi yang belum menemukan lokasi tapak ya, nanti diukur kemudian difoto untuk dikirimkan tugasnya sesuai dengan apa itu yang diminta kemarin ya. Kalau kemarin tugasnya adalah ini ya, sampai ada foto lokasi dari Google Map-nya, kemudian foto site-nya ya, jadi foto kelilingnya di foto yang mulai dari masuk pintu pagernya sampai menuju lokasi itu di foto ya, dan ukurannya berapa dituliskan ya, panjang lebarnya. Kemudian kalian bisa wawancara dengan pemilik. Ini mungkin ada beberapa ya, kemarin masih bingung ya. Sempat WA saya juga gitu ya. Nah ini benar-benar memang harus lokasi sesuai dengan apa adanya ya. Maksudnya bukan nyari di internet ya. Nanti kalau nyari kalian tidak akan menemukan permasalahan seperti kalau menemukan apa tapak secara real ya. Nanti pengalamannya beda. Soalnya kalau menemukan tapak secara real, kalian bisa menggali informasi lebih dalam gitu ya. Maksudnya keinginan kebutuhan orangnya itu apa sih gitu. Bisa kalian dokumentasikan di foto, di video gitu ya. Tapi kalau nyari di internet, kalian akan menemukan benda mati aja. Jadi lahannya fix gini, terus kalian cuma ngira-ngira keinginan kebutuhannya apa itu ngira-ngira sendiri. Jadi tidak akan menemukan permasalahan ya. Nah, kita kembali lagi di materi. Di sini nggak banyak ya materinya. Nanti minggu depan yang bakal banyak ya untuk materinya. Nah, kemarin saya sempat cerita ya untuk ada black box, ada white box gitu ya. Nah, kalau black box itu intuisi ya, tiba-tiba punya ide ya. Nah, kita mencari idenya bagaimana gitu. Mungkin banyak orang yang kalau dia sudah punya banyak proyek itu bisa ngambil apa ya proyek yang sebelumnya ya bisa diambil kemudian ditaruh di proyek yang akan dijalankan gitu. Tapi kalau belum punya proyek jangan khawatir, ada di referensi ya di buku-buku itu tentang apa itu desain-desain taman yang baik bagaimana gitu ya. Desain taman tematiknya ya, entah itu taman buah ya. Mungkin pemiliknya uh, lebih suka menanam buah ya. Kemudian kalian menatanya ya. Entah itu mangga, entah itu rambutan dan seterusnya. Nah, kalian tinggal nata aja. Di situ pengairannya di mana, kemudian ya pengairan, kemudian lampu titik lampunya bagaimana, kalau jalan setapaknya masuk ke situ bagaimana. Ya mungkin aja tanaman tidak semuanya ditaruh di bawah itu, maksudnya kalau tanaman-tanaman hias ya di atasnya ada pohon, itu kan nggak kena sinar ya, makanya ditata nanti sebagus mungkin bagaimana. Mungkin tema yang lain selain tanaman buah juga ada taman bunga ya.
isinya bunga-bunga aja, ada anggreknya, ada bunga yang beraroma ya. Kan ada tanaman yang sesuai dengan itunya ya, sesuai dengan fungsinya ya. Kayak lavender ya, misalkan tanaman aromatik itu bisa menghilangkan nyamuk misalkan. Kemudian ada tanaman yang bisa menarik burung dan seterusnya, itu bisa kalian masukkan di sini ya. Temanya dari taman ini gitu. Nantinya kebutuhan dari pemilik rumah itu bagaimana gitu ya. Nah, itu sebagai referensi, ini sebagai ide awal untuk menentukan konsep nantinya ya. Konsep nantinya. Kalian juga bisa memasukkan selain tematik tadi juga kebudayaan setempat ya. Misalkan ada gazebo ya. Gazebonya ngambil dari model gapuro atau mungkin dari modelnya atap itu ya, joglo-jogloan, atau mungkin di rumah adat milik kalian ya, dimasukkan di situ. Misal di Bali kan ada itunya ya, untuk sesembahannya itu ya, nanti bisa ditaruh belakang rumah gitu, dan seterusnya gitu. Nah, mungkin di sini yang glass block ya, kan ada white box, glass block ya, white box ini. Saya salah tulis, seharusnya glass box. Nah, di sini kalian bisa mencari contohnya dari referensi-referensi ya. Dari internet itu banyak banget ya. Contohnya aja, uh, ini ada house.com gitu ya. Ini kalian kalau buka di website ini akan banyak menemukan contoh-contoh taman yang menarik ya di situ ya. Tapi sesuai yang dicari ya, nanti yang cari yang lain gitu. Di sini kita fokus ke taman ya. Tapi yang di sini untuk house ini akan fokus untuk gambar-gambar berkaitan dengan rumah ya, entah itu ada dapur, kamar mandi, kamar, kemudian kamar, ruang keluarga, ruang luar, pencahayaan. Nah, kalian bisa cari di house.com. Itu juga bisa cari, kalian bisa cari referensinya lewat HP kalian aja gitu. Dari Play Store itu diinstal house juga bisa. Kemudian contohnya ini ya, contohnya jalan setapak ini bagus ya. Kemudian posisinya apa itu, rumput ya. Di sini bagus juga, ini jenis rumputnya apa gitu. Bisa saya pakai untuk taman di punya saya gitu. Kemudian lighting-lightingnya, nah ini kalian bisa analisis satu persatu unsurnya gitu ya. Unsur-unsurnya bisa kalian pakai untuk di rancangan kalian. Seperti untuk perdu-perdu ini ya, jenis tanamannya apa sih gitu. Kemudian kalian bisa pakai juga di rancangan kalian gitu. Ini setapak yang model lingkaran ya. Untuk penggambarannya gitu ya, nanti kalau kalian masih ingat di dasar gambar teknik itu, teknik penggambarannya kalian pakai lagi ya untuk penulisan, untuk penggambaran notasi tanaman dan perkerasan ya. Masih ingat ya di dasar gambar teknik, kalau nggak ingat saya suruh ulang nanti. Uh, Menggambar apa, garis yang putus-putus itu ya, menggambar lingkaran-lingkaran. Tentunya kalian pasti masih ingat ya, waktu masih ngelembur-ngelembur dulu gitu ya, masih bangun malam dulu ya. Selain itu juga kalian bisa lihat di Pinterest ya, pinterest.com itu kalian juga bisa cari langsung di HP kalian ya. Pinterest itu macam-macam ya, ada mode baju, ada tanaman, ada desain rumah tinggal, macam-macam sesuai dengan kalian yang cari apa gitu ya. Nah, di situ bakal ketemu ya yang kalian cari gitu ya. Contohnya halamannya kayak ini ya, pinterest.com. Ada interiornya, ada taman belakang rumah, ada perspektif gambar ini ya. Nah, itu menarik banget. Bisa kalian langsung praktekkan nanti. Kemudian kalian bisa ngambil ya intisarinya untuk disimpan dulu ya. Kemudian dia dipakai untuk rancangan kalian ke depannya. Ini ya aplikasinya ya, ada host, ada Pinterest. Ini saya pakai HP lama dulu. Oke, kita lanjut dulu.
Di sini ini contoh-contoh referensinya ya. Entah kalian nanti ngambil keywordnya apa, atau misalkan taman belakang rumah lah, kemudian taman tematik apa ya, taman buah lah, kemudian ada kolam 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 ikan di belakang rumah, nanti akan muncul ya sesuai dengan yang kalian cari ya di aplikasi ini gitu. Nah, ini bagaimana prosesnya? Coba perhatikan secara detail. Gambar tersebut menggunakan elemen apa aja? Seperti yang saya bilang tadi ya. Setiap gambar yang kalian temukan, kalian bisa kaji. Ini sebagai studi preseden ya. Intinya, studi preseden itu adalah kalian mencari gambar-gambar sejenis, bisa kalian pakai untuk rancangan kalian gitu. Ya, jadi misalkan kalian pengen tamannya nanti pengen dirancang untuk taman bunga, kalian akan cari referensi untuk taman-taman bunga yang lain. Jadi itu adalah studi presiden. Tiru dan kembangkan untuk desain Anda. Jadi itu. Kemudian ini contoh-contoh aja ya, bisa kalian lihat di sini. Ini ada taman di samping rumah yang gambar sebelah kiri, yang mungkin di depan ya. Ini ada perapiannya, ada tempat duduknya, kemudian lantainya dari batu-batu alam, kemudian ada tangga naik ya. Permainan kontur ini juga menarik ya, mana yang rendah, mana yang tinggi. Kemudian jenis tanamannya, jenis tanaman, misalkan ini sukulen atau mungkin tanaman yang ciri khas di tempat kering gitu ya. Nah ini bisa kalian pakai. Kemudian memang kita nggak fokus di desain bangunan karena uh, sudah ada bidangnya sendiri oleh arsitektur bangunan ya, tapi kita melengkapi ya. Kita kalau bangunan aja tanpa adanya taman itu bahkan desainnya desain mati gitu ya. Tapi taman bisa berdiri ya tanpa adanya desain bangunan gitu ya. Nah, bisa kalian lihat stylenya antara bangunan ini ya. Stylenya ini adalah industrial ya. Ada banyak kaca-kacanya, industrial ya. Seperti di kafe-kafe sekarang ini gitu. Banyak unsur besinya gitu ya. Kemudian tanamannya kotak-kotak. Nah, tanaman di sini bisa memberikan kesan hangat ataupun lembut ya, yang mana di rumah ini banyak kesan kotak-kotaknya ya. Jadi ada besi, ada kaca ya. Kalau dengan adanya tanaman ini, meskipun kita ngambil tanaman dari apa ya, dari daerah gurun gitu ya, sukulen ini kan tanaman kaktus gitu ya, itu kan ya setidaknya memberikan unsur kehangatan gitu ya, ya semacam itulah. Kemudian perhatikan pola pengambilan batu-batu alamnya. Nah, itu kelihatan alaminya ya. Kalau yang di sini kan industrial banget ya. Industrial itu kaca-kaca dan metal ya. Ada besi-besi, ada kaca. Nah, di sini dengan adanya batu alam akan melembutkan desain dari bangunan di belakangnya gitu. Begitu juga di gambar sebelah kanan ini. Kalian lihat pola-pola pedestrian ya, pola perkerasannya ya. Ini kalau kalian gambarkan di kertas A3, A2, pakai gambar tangan, nanti pakai notasi-notasi pada waktu di dasar gambar teknik itu ya. Kalian pakai notasinya, soalnya kita kan bukan computerized ya, untuk di mata kuliah ini masih manual ya. Nanti di mata kuliah studi perancangan taman publik baru kalian pakai komputer ya, wajib komputer. Kalau di sini wajib manual gitu ya. Nah ini kalau harus kalian gambarkan secara manual ya, harus mirip ya. Mengapa harus mirip ya? Karena sudah pernah kalian jalani di estetika dan matra kemarin ya. Kalian bisa membuat gambar-gambar logbook, gambar-gambar setidaknya sudah pernah latihan. Makanya ini dilatih lagi di studio perancangan taman privat ini ya. Ini harus persis, nanti misalkan kalian membuat 3 dimensi itu harus mirip dengan aslinya.
Berarti kalian harus melatih sketsa tangannya ya. Oke. Ya, setelah kita berada di suasana yang hangat ya, warnanya hangat ini, kita masuk di suasana yang lebih segar ya. Nah, di sini banyak tanaman ya, banyak tanaman di sekeliling. Kalian bisa kelompokkan tanaman-tanaman mana yang bunga, mana yang buah gitu ya. Kalau ini rata-rata tanaman hias saja. Nah, seperti ini bisa unsurnya bisa kalian pakai di rancangan kalian nanti ya. Pengelompokan dari ruang taman ya. Sorry, pengelompokan dari ruang tanaman gitu ya. Mana yang harus pakai semak, mana yang harus pakai apa itu pohon tinggi-tinggi, mana yang harus warnanya beda gitu ya. Misalkan di sebelah kiri ini banyak unsur warna hijau supaya supaya bisa menarik perhatian selain adanya kursi taman ya, selain adanya kursi taman itu dengan adanya warna ya, warna-warna yang mencolok itu bisa sebagai point of interest atau sesuatu di sudut desain kalian nantinya. Lainnya hijau, ada satu fokus yang warna yang lain, warna ungu, warna merah, atau warna kuning gitu ya. Kemudian selain warna juga bisa tekstur ya. Bisa kalian lihat lainnya kan halus ya, tekstur tanamannya. Kemudian di sini ada tekstur yang lebih kasar yaitu kerikil ya. Jadi prinsip-prinsip desain atau dan unsur-unsur desain itu bisa kalian pergunakan lagi ya. Jadi yang didapat mungkin di teori perancangan lanskap, unsur desain, prinsip desain, itu dipakai. Nah, nantinya di metode perancangan akan ditambahkan metodenya Rustam Hakim untuk perancangan ya, prosesnya gitu. Oke, kita lanjut lagi di gambar sebelah kanan ya. Nah, ini menarik juga ya. Contohnya, selamat siang Pak Yuda. Pak Yuda, pada pertemuan keempat ini kita masuk di mencari ide ya Pak Yuda. Ya Pak Yuda, selamat siang Pak Yuda. Ya Pak. Ya, di pertemuan keempat ini kita masuk di proses mencari ide dulu, yang mana minggu kemarin kan inventarisasi. Kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa bagi yang belum menemukan tapak, supaya minggu ini mencari tapaknya dulu sampai selesai, soalnya di minggu berikutnya kita sudah stepnya beda lagi ya. Nah, di sini mungkin kita hanya mengulas desain-desain dari internet aja, yang bagus bisa diambil gitu Pak. Jadi belum masuk di proses analisis ya. Kita tunda proses analisisnya di minggu depan ya. Kita berikan waktu untuk mahasiswa mencari lokasi taman gitu. Nah di sini kita uh, menganalisis dari gambar ini unsurnya yang bisa dipakai apa gitu ya, untuk rancangan nantinya. Gitu. Oke, ini tadi di gambar 2 ini kita sudah menganalisis ya, kira-kira unsurnya yang bisa dipakai untuk taman apa aja. Kita ganti slide ya. Oke, tadi yang di gambar kiri juga sudah saya jelaskan di awal. Mungkin yang semi-semi terbuka ya, semi tertutup ini adalah seperti di gambar kanan ini ya. Di sini bisa kalian lihat unsur-unsurnya ya, mulai dari lantai dari kayu papan ini ya. Kemudian ada tiba-tiba ada pohon yang di tengah, bukan pohon ya, di sini sebagai point of interest saja gitu ya. Ini juga bisa kalian pakai untuk rancangan kalian juga gitu. Kemudian kalau kalian punya rak-rak ya, saya lupa namanya. Sekarang lagi booming juga untuk rak-rak itu ya, banyak yang jual ya. Banyak yang jual di toko-toko tanaman itu ada menyediakan rak-rak untuk ditanami di rumah. Kalian juga bisa apa itu menanam sendiri sayur-sayur gitu ya, selain tanaman ya seperti ini ya. Bisa untuk urban farming sendiri ya, untuk panen sayur di rumah sendiri. Ini kalau ini kolam ya, bisa kalian pakai juga. Nah ini desain-desain yang lain.
Ini untuk kesan hangat ya. Ini ada api unggunnya. Nah, seperti itu. Ya, ini kesannya tamannya minimalis ya, yang di sebelah kanan ya. Hanya ada perdu-perdu gitu ya, kemudian bawahnya ada apa batu-batu kerikil, ada kemudian ada rumput untuk melembutkan kesan yang kaku, seperti adanya pagar ya, pagarnya dari kayu ya, kan kesannya yang lain kotak-kotak gitu ya. Ya rumput ini bisa memberikan kesan yang lebih lembut aja. Nah ini contoh yang lainnya, misalkan yang di sebelah kiri ya apa? Ini bukan mungkin salah satu bagian sudut, salah satu sudut ya dari taman itu ya. Tapi kalau di daerah tropis kayaknya nggak mungkin ya, soalnya nanti bakal kehujanan gitu ya. Ini daerah sub kayaknya. Kemudian yang di sebelah kanan, kalau misalkan di taman kalian nantinya akan dibutuhkan uh, taman untuk apa ya sayur gitu ya, nanti bisa kalian rancang seperti itu. Sorry. Kemudian next seperti ini, kalian lihat pola-polanya ya untuk rancangan gitu. Ini jelas bisa kalian pakai. Jadi untuk rancangan nanti jangan apa itu yang terlalu biasa, kalian bisa berinovasi terhadap rancangan kalian nantinya ya. Ini kayak semak-semak ini ya tadi ya, unsur-unsur tanaman bisa memberikan kesan yang lebih alami ya. Kalau yang lainnya ini unsurnya kaku, ya, unsur tanaman, kemudian batu-batu gitu ya, bisa memberikan kesan alami. Misalkan rumahnya itu bertemakan industrial ya, banyak kacanya atau metalnya, tanaman itu bisa memberikan kesan yang alami, kesan yang lembut gitu. Ini juga sama, bisa kalian lihat untuk pola-pola rancangannya gitu ya. Jadi tidak hanya taman tidak hanya untuk pelengkap aja ya, tapi juga memberikan nuansa sendiri untuk rancangan keseluruhan. Makanya temanya harus sesuai juga ya, harus sesuai dengan rumah yang ditempati gitu ya. Jangan terlalu rame gitu ya. Yang bagus itu yang selaras gitu. Ini contoh-contoh yang lain gitu ya. Bisa kalian lihat juga contoh yang sebelah kanan seperti yang tadi ya. Uh, Focal point atau point of interest atau sesuatu yang menarik di taman bisa ditampilkan dengan warna ya, warna misalkan yang lainnya hijau, kemudian focal point-nya warna yang lain seperti warna ungu, warna kuning gitu ya. Oke. Kemudian kalian bisa memberikan sentuhan-sentuhan apa itu uh, itu loh lupa saya namanya. Ada furniture ya, bukan street furniture, furniture di taman gitu ya. Misalkan kayak ini ya, padahal ini kan air mancur di sini. Kemudian di sebelah sini juga ada jalan-jalan setapak, ada tanamannya, tapi masih terlihat sebenarnya ini masih bingung ya, terlalu rame. Ini contoh yang lain gitu. Nah, seperti gambar-gambar kayak gini, kalian bisa cari ya. Seperti saya bilang tadi, kalian bisa cari di Pinterest ya. Pinterest itu kayak gudangnya gambar-gambar itu ya. Selain Pinterest juga ada House tadi ya. Kalian bisa cari lebih detail sesuai dengan kebutuhan rancangan nantinya seperti apa. Oke, ya mungkin itu Pak Yuda yang bisa saya jelaskan untuk materi kali ini ya. Mungkin Pak Yuda bisa memberikan wawasan yang lebih kepada mahasiswa untuk kelas A dan kelas B ini. Monggo Pak Yuda. Ini saya stop sharing dulu. Ya, baik Pak Irawan. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, jadi Anda sudah dijelaskan panjang lebar dengan Pak Irawan
pembahasan di materi pertemuan kali ini, saya hanya sedikit menambahkan dan menekankan pengambilan ini kan sebenarnya Anda menggali ide atau menggali referensi itu fungsinya adalah untuk memudahkan Anda dalam melaksanakan tugas yang nantinya akan Anda kerjakan. Nah, memang penting sekali Anda sebagai seorang desainer itu memiliki banyak referensi terkait apa saja yang kita butuhkan di dalam mendesain sebuah taman. Namanya kalau dalam pembahasan kita kali ini ditambah rumah tinggal, kebutuhannya seperti apa, ya, mau bentuknya seperti apa, bagaimana menyelaraskan dengan bangunan dan yang disampaikan Pak Irawan. Kadang kita ketemu owner yang berbeda-beda keinginan. Ada yang sukanya rimbun, ada yang sukanya minimalis. Suka rimbun tapi nggak suka nggak suka nggak terlalu suka merawat, gitu juga ada. Jadi sehingga masing-masing itu perlu dilakukan analisis yang tepat sehingga nantinya Anda dapat membuat desain yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau Anda sebagai desainer tidak memiliki referensi sama sekali, itu yang berakibat desain itu tidak bisa sesuai dengan yang diinginkan, ataupun ketika satu kali dua kali Anda bisa mendapatkan sesuai dengan yang diinginkan owner, tapi berikutnya hasil desainnya adalah desain yang monoton. Nah, itu yang perlu Anda kembangkan ya. Jika Anda tentunya memang mau menjadi sebuah desainer, mata kuliah ini sebagai bagian dari melatih diri. Ya. Jadi kalau Anda seorang desainer itu harus cepat tanggap, cepat menangkap sesuatu ya. Ketika jalan-jalan, misalkan ketika Anda jalan-jalan dari kampus, dari kos-kosan ke kampus, melihat sesuatu yang ini kira-kira unik, misalkan tanaman ini dipadukan dengan tanaman ini yang warnanya hijau dan merah, itu bagus ternyata, teksturnya juga berbeda, bagus, ini jadi referensi. Nah, ketika itu jadi referensi, mau diterapkan ke dalam sebuah desain itu gampang. Mau polanya seperti apa nanti akan ketemu. Ya, mudah sekali. Tidak terlalu mikir panjang-panjang. Nah, itu berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman itu penting. Makanya pengalaman didapatkan dari Anda menggali referensi. Nah, ketika Anda menggali sebuah referensi, itu penting sekali Anda paham apa yang Anda lihat. Tidak perlu banyak sebenarnya yang ada. Satu dulu, misalkan tidak perlu banyak-banyak dulu. Satu dipahami, ini apa sih, ini tentang apa gambar ini. Terus dianalisis, kenapa kok tanamannya dipola seperti ini. Diambil. Ya. Jadi langkahnya, yang pertama ketika Anda mendapatkan gambar, lihat dulu ini tema dan konsepnya apa sih. Dan seperti itu. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan tema dan konsepnya, baru Anda lihat, sebenarnya kalau misalkan saya menemukan sebuah gambar, itu gambar rumah Jawa, kemudian dia banyak tanaman-tanaman yang sifatnya rimbun, hijau, itu. Nah, misalkan ini jenis taman tema apa ini? Nah, kalau berdasarkan definisi atau apapun yang Anda baca, ini maksudnya di tropis. Ini jenis tropis. Kenapa kok dia disebut tropis? Kan gitu. Anda harus tahu kenapa kok itu disebut tropis. Disebut tropis itu karena dia penataannya peraturan, bermain acak, gitu ya. Tapi bermain acak pun kalau dalam penataan tanaman itu ada aturannya. Harus tanaman yang tinggi di belakang, kemudian yang rendah paling rendah di depan, seperti itu. Nah, sehingga
Anda tahu, oh ini ternyata taman tropis. Taman tropis itu apa sih? Anda harus tulis tuh misalkan. Oh tulis elemennya apa aja sih yang ada di situ. Misalkan. Oh elemennya ada misalkan tanaman jenis apa, misalkan heliconia, jenis calathea, terus apa aja, tulis. Jadi Anda tahu, oh jenis tanaman tropis itu dalam satu gambar ini ada tanaman ini, tanaman ini, tanaman ini. Nah, tanaman ini ditata seperti apa? Tulis lagi. Tanaman ini ditata seperti ini. Ya. Kemudian elemen yang lain apa? Misalkan, oh elemen stepping stone-nya atau apa aksesnya. Anda lihat aksesnya. Oh, dia hanya menggunakan rabatan semen gitu ya yang ditata kemudian di pola berlekuk misalkan. Oh atau dia menggunakan batu-batuan pelonto, batu pelonto itu batu-batu yang kecil sekian gitu ya. Biasanya kalau gampangannya kita lihat kayak makadam gitu. Nah, jalan makadam, jalan batu. Tapi kalau pelonto lebih rapi. Oh dibuat itu biar lebih natural, biar menyatu karena di belakangnya judul. Oh, ini bisa jadi referensi. Nah, gitu. Oh, gimana supaya menata peluru itu rapi? Oh ternyata di sampingnya itu ada listnya. Listnya ini dari apa? Itu kan harus Anda perhatikan. Oh ternyata dari sini. Oh list ini dari, oh bisa paving, oh bisa pakai batu bata, oh bisa pakai apa lagi. Nah itu tergantung kreasi kita nanti akhirnya nanti. Sehingga jadi masing-masing itu kalau material itu kita padukan kan pasti punya efek yang berbeda. Nah dari gambar itu punya efek apa sih? Nah itu Anda simpulkan, sehingga Anda tahu, oh ini akan menghasilkan efek seperti itu. Itu masalah material. Apalagi yang lain misalkan, oh ada gazebo, gazebonya seperti apa sih? Oh ini kalau yang gaya tropis itu lebih banyak menggunakan kayu. Anda kalau misalkan sampai mau mendalam, kayunya kalau itu gazebo itu bisa pakai apa aja sih? Ya, oh bisa pakai belugu, oh bisa pakai kayu terembesi, oh bisa pakai kayu jati. Nah masing-masing itu punya karakter berbeda dan memberikan efek yang berbeda dalam sebuah rancangan ya, desain ya, sebuah lingkungan kan mereka mau pakai kayu jati halus atau mau pakai jati yang sudah kroak-kroak atau mau pakai kayu kayu apa itu kayu yang biasa untuk bantalan rel kereta api itu, itu juga memberi efek yang beda. Kursi, oh, nanti gantungan dan lain-lain. Nah, referensi itu bisa Anda dapatkan, tapi harus dianalisis dari gambar yang Anda dapatkan itu, dianalisis, oh elemennya apa, kenapa mau dibuat seperti ini. Nah, itu akan memudahkan Anda nanti dalam merancang. Nah, saya rasa nantinya selain apa ya, kalau kita ngomong tema itu banyak sekali kok referensinya. Apalagi kalau sekarang Anda pengen lebih detail tahu masalah desain yang dibuat seorang arsitek lanskap di dalam proyeknya, sekarang juga banyak di YouTube orang review taman ini kenapa kok dibuat seperti ini ya, itu tidak jadi bahan rujukan. Nggak, kalau Pinterest kan mungkin gambar terus kita berpikir ya. Nah, kadang kita juga ingin tahu pendapat desainernya seperti apa ya, Anda cari aja kalau misalkan pengen tahu sampai sedalam itu kayak gitu, oh kenapa pakai ini, kenapa pakai itu ya. Nah, ini dasarnya gimana. Nah karena kadang seorang arsitek itu bisa berpikir sampai dengan material ini tujuannya apa sih diletakkan di sini. Pasti ada maksud ya. Jadi Anda pun ketika meletakkan sesuatu di dalam rancangan Anda harus ada motif, ini maksudnya apa. Jangan wis pokoknya tak taruh sini, tidak bisa itu, harus ada dasarnya kenapa kok ini ditaruh sini.
yang harus digali terus. Kalau mau jadi desainer yang hebat, berkarakter harus lebih, ya, harus menggali. Dan pun kalau misalkan Anda mengambil objek dari Pinterest ataupun dari ide yang lain, itu boleh Anda ambil, tapi dirubah, dirubah bentuknya seperti apa. Nah, merubah bentuk pun juga butuh referensi. Tidak hanya sebatas aku mau merubah seperti ini, enggak. Harus itu juga butuh referensi dan pengalaman dalam hal mendesain membentuk. Ya. Nah, jadi saya rasa ini materi ini juga merupakan materi yang penting sehingga Anda nantinya lebih dapat mengeluarkan ide-ide ya dalam desain Anda, dan hasilnya sangat optimal, dan itu bangga Anda punya karya yang original, dan itu bisa mempunyai dasar-dasar, meskipun ini objek rancangan kita objek kecil gitu. Tapi dari objek kecil ini nantinya ketika Anda melangkah ke objek yang besar nggak akan kesulitan. Karena pola berpikirnya sama. Cuman masalah yang Anda hadapi berbeda. Saya rasa mungkin malah di rumah tinggal itu biasanya akan ketemu owner-owner yang biasanya kalau ketemu owner rumah tinggal itu atau kafe atau rumah makan hotel itu lebih cerewet, karena dia merasakan, terus aku ingin merasakan yang nyaman seperti apa ya, karena dia yang akan di situ terus mengalami pengalaman ruang yang Anda ciptakan di situ. Nah, ini yang perlu Anda pahami dari materi kali ini. Mungkin itu Pak Ir dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau nanya ya, diskusi kita. Ya, baik, terima kasih Pak Yuda. Kita beri kesempatan dulu kepada yang mau tanya ya. Masa nggak ada yang tanya? Ya, silakan tanya kalau ada. Untuk dari Jumat, dari Selasa ya, kalau nggak salah, untuk besok kelas B hanya ngisi presensi aja. Jadi sekarang ini presensinya kelas A, kelas B-nya besok ya, diisi besok. Tapi besok nggak ada kuliah, soalnya udah digabung dengan ini. Nah, baru besok Jumat kita online lagi ya. Jadi Jumat itu diupayakan untuk tugasnya diselesaikan, dan apa itu yang kami pilih ya nanti bisa menjelaskan untuk lokasi ya, lokasi tapaknya itu bisa kalian jelaskan gitu ya. Jadi kan nggak mungkin satu-satu ya, jumlahnya banyak ya ini. Jadi perwakilan aja untuk menjelaskan gitu ya. Jadi tugasnya bisa kalian kumpulkan ya di entah di Janitra atau di Classroom. Nanti kalian bisa di hari Jumat menjelaskan ya. Soalnya ya salah satu poin untuk tugas ya. Jadi poin tugasnya diambil dari salah satunya presentasi. Itu ya untuk tugasnya ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada, saya tanya satu-satu ini. Pak, saya mau bertanya. Oke, Indri, silakan. Pak, ini saya mau bertanya, kan di depan kontrakan saya kan ada lahan kosong khusus untuk taman. Tapi dia panjang dan lebarnya itu nggak sampai minimal yang Bapak tentukan. Boleh nggak, Pak? Berapa luasnya, Indri? Panjangnya cuma 3 meter, Pak. Terus lebarnya sekitar 2,5 gitu. Monggo Pak Soalnya Yuda. Iya, ya, lanjutkan, Indri. Soalnya kan perkarangan perumahan Pak jadi kecil-kecil.
Ya, Pak Yuda, monggo. Ya, itu ketemunya kan cuma sekitar 6 meter persegi. Nah, kalau cuma 6 meter persegi, itu terlalu kecil. Terlalu kecil itu dalam hal apa mengolahnya, menganalisisnya, nanti nggak terlalu kompleks. Ya. Anda nggak akan menemukan masalah-masalah yang nanti bisa Anda pecahkan sehingga Anda mendapatkan dari mata kuliah ini benar-benar dapat ilmunya. Kalau misalkan dengan apa lahan yang miring, nanti saya harus gimana sih? Karena nanti prinsipnya gini, Anda membuat ide konsep yang dari sebuah lahan rancangan, Anda punya dasar-dasar, kemudian kan Anda konsultasikan dengan tapi kalau skopnya sesuai dengan yang kemarin, nah itu Anda bisa enak diskusinya. Oh ini kenapa kok seperti ini? Itu lebih luas gitu ya. Nah, kalau yang sifatnya hanya sebatas kecil seperti itu akan sedikit yang akan kita diskusikan. Kecuali misalkan memang itu tadi C 3 kali 2,5, tapi ternyata pagar depannya itu bisa dimanfaatkan enggak? Nah, itu kamu ukur itu berapa tingginya, berapa panjangnya juga. Ini bisa enggak? Jadi kalau berbicara lahan kemarin berapa sih Pak? 100 ya? Wah, iya Pak. Gimana Pak? Kemarin 100 ya? Minimal ya? Kayaknya terlalu besar Pak, 100. Tapi ya untuk taman rumah tinggal itu minimalnya itu nggak sampai segitu Pak. Itu kan mungkin sudah skalanya udah maksimal gitu. Gini, maksud saya itu lahan, kalau kita bicara lahan kan nggak hanya lahan yang ada di bawah. Maksud saya seperti itu. Jadi lahan itu namanya objek desain itu boleh di bawah, boleh area vertikalnya. Vertikal itu tembok, itu kan bisa Anda ukur. Berapa misalnya ada tembok yang bisa saya manfaatkan, yang bisa jadi objek desain. Misalkan peratapan misalkan. Enggak apa-apa. Jadi kalaupun misalkan enggak sampai 100 minimal 50 lah, 50 sampai 100 lah. Kalau 6 meter persegi terlalu kecil. Makanya kalau bisa memang hunting, enggak hanya yang di depan rumah, hunting aja jalan. Cari. Menurut saya sih gitu. Kalau skupnya terlalu kecil eman namanya. Jadi begitu ya, Andri ya. Selain lahan yang ada di bawah, ya, juga bisa dimanfaatkan lahan yang sifatnya vertikal, seperti dinding pagar, gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi di jumlah-jumlah paling enggak minimal 50 tadi, seperti yang kata Pak Yuda ya. Bisa kalian ukur, bisa kamu ukur untuk luas dindingnya yang bisa dipakai berapa gitu ya. Misalkan 3 meter tingginya, misalkan panjangnya 5 meter, dikalikan udah 15 ya. Dikalikan udah 15 meter persegi gitu ya. Kemudian ditambahkan lahan yang di bawah itu luasannya katakanlah 3 kali 3. Nah, mungkin ada luasan yang lain lagi, nah itu bisa dipakai juga. Itu ya Andri ya. Halo Indri. Ya Pak, terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke Indri. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Jadi untuk kuliah online pada waktu
kita konsultasi atau tanya jawab ini nanti videonya dinyalakan ya. Soalnya ya nanti siap-siap kalau pas kuliah kondisinya siap gitu. Nanti pas tidur gitu juga kuliah. Jadi nanti kameranya diaktifkan pada saat kita konsultasi tanya jawab gitu. Oke, mungkin saya rasa itu ya, kita sudah di jam 12, mungkin kalian juga perlu istirahat atau mungkin ada aktivitas yang lain ya. Jadi untuk perkuliahannya materi kita lanjutkan di hari Senin depan, di hari Jumat kita pengecekan tugas gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk di siang ini. Terima kasih atas kehadirannya. Perkuliahan kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang semuanya ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima Selamat kasih. siang, Pak. Terima kasih, Pak. Obrigado.